Nanti akan kami mohon untuk menandatangani prasasti dan berfoto bersama. Hadirin sekalian, lebih meriah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi di depan ribuan jamaah, teman-teman. Di situ ada Coki Sitohang ya, teman-teman, yang mana mengundang Kang Deddy untuk pidato di depan jamaahnya. Oke, coba kita lihat tuh ya pidato Kang Deddy ngaji. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pemandu cahaya Tuhan yang kawan-kawan, saudara-saudara menyebutnya pendeta, pengembala, budak angon, pemimpin spiritual yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Saya mohon maaf terlambat karena dari pagi saya belum pernah selesai. Habis ini harus ada keliling lagi. Saya mengucapkan terima kasih karena tugas pengembala itu mengembala berbagai jenis. Tepuk tangan semuanya. Saya tidak bisa nyebut satu persatu ya. Setiap orang setiap hari itu bicaranya tentang iman. Saya kayak khotbah nih, tiap ketemu Natalan khotbah lagi. Nanti banyak undangan di sini, bahaya ini. Ya, Kang Deddy ini sudah khotbah terus, besok diangkat jadi pendeta kan bahaya. Saya memilih jadi gubernur saja dan tetap menduda. Ini canda aja. Kenapa memilih pemimpin yang menduda? Karena pemimpin itu tugasnya satu, memberi harapan dan membangun kenyataan. Kenapa orang mandangnya lebih tajam pada saya? Karena memandang duda itu tak ada penghalang. Dan saya tidak mau rakyat saya melihat saya ada penghalangnya. Karena saya tidak mau warga Jawa Barat melihat saya ada penghalangnya, maka saya tidak akan membuat penghalang bagi rakyat saya. Saya tidak akan membuat penghalang karena agama. Saya tidak mau membuat penghalang karena bahasa. Saya tidak mau membuat penghalang karena baju, karena kesukaan. Saya hanya ingin menyatukan, yaitu rasa. Setiap pemimpin spiritual pasti mengajarkan hidupnya rasa. Orang yang punya rasa itu pasti punya rumasa. Nah, gitu loh. Orang yang punya rasa pasti punya rumasa. Orang yang punya rasa pasti punya selera. Tingkatan yang tertingginya adalah rumasa, tingkatan terendahnya adalah selera. Karena rumasa itu apa? Rumasa itu dalam bahasa Sunda begini: hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Gusti. Karena orang Sunda itu jarang menyebut nama Tuhan. Yang Sunda ya. Kenapa jarang menyebut nama Tuhan, bahkan dianggap sesuatu yang tabu disebut? Karena tidak boleh menyebut sesuatu yang maha, sesuatu penentu, sesuatu yang segala-galanya. Karena bagi orang Sunda, jangankan menyebut nama Tuhan, nyebut nama ayahnya aja udah nggak boleh. Maka dikasih alas. Alasnya apa? Alas itu sepatu ada alasnya.
Nah, kenapa dikasih alas? Agar ada jarak. Kenapa dikasih jarak? Agar apa? Agar ada pembeda. Sehingga nyebutnya bapak, emak, akang, teteh. Kalau itu om, gitu loh. Nah, karena pakai alas, maka karena jarang disebut dan itu sakral, jarang disebutnya di mana? Di lidah. Di lidahnya jarang disebut, bahkan mungkin tidak disebut, tetapi dia hadir di mana? Di rasa, di cinta. Rasa cinta itu di mana? Ya di iman. Karena adanya di iman, maka dalam bahasa filsafatnya dia sudah sublimasi. Karena sudah sublimasi, kata orang Sunda, dia sudah ngawiraga sukma. Karena sudah ngawiraga sukma, maka dia sudah bersatu dalam dirinya. Karena sudah bersatu dalam dirinya, maka imannya tidak dibacakan, imannya tidak diucapkan, tapi imannya lahir dalam bentuk perbuatan. Karena lahir dalam bentuk perbuatan, maka dalam dirinya hilang pengakuan. Karena hilang pengakuan, maka tidak ada aku. Yang ada adalah aku. Apa sih yang menjadi problem konflik kita hari ini? Yang menjadi problem konflik kita hari ini adalah imannya terlalu sering diucapkan. Imannya terlalu sering dideklarasikan. Itu kalau dalam politik terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Sekali lagi, kalau dalam politik terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Kadang-kadang orang yang deklarasi itu pengen apa? Pengen kelihatan sama yang diusungnya, agar besok menang ada catatannya. Kalau sudah menang ada catatannya, berarti ada bagiannya. Tapi bagi seseorang yang memberikan dukungan full penuh, wajahnya pun nggak boleh kelihatan, namanya pun nggak boleh disebut, tapi perannya peran utama. Jadi yang ikhlas itu tidak pernah mendeklarasikan. Siapa yang paling ikhlas dalam hidup kita? Ibu kita. Apakah ibu kita suka mendeklarasikan? Kau adalah orang yang aku besarkan, biayanya sekian, aku melahirkan, mengerangnya lama sekali, bapakmu itu enggak pernah. Enggak pernah. Orang yang ikhlas tidak pernah bercerita. Dan orang yang ikhlas itu, anaknya mau berbalas baik, mau berbalas tidak baik, dia tetap mendoakan dan ingin anaknya tetap dalam kebaikan. Untuk itu saya berharap agar kita tidak terlalu banyak berdeklarasi tentang iman. Kenapa? Semakin banyak yang berdeklarasi tentang iman, maka yang lain berdeklarasi tentang iman, seleranya beda-beda, sehingga yang terjadi adalah konflik deklarasi. Apa yang mesti dilakukan? Ya, iman itu kan cahaya. Pertanyaannya adalah, ketika itu menjadi cahaya, di mana cahaya itu berada? Cahaya itu berada bukan di kasat mata, cahaya itu berada di dalam jiwa. Kalau sudah cahayanya berada di dalam jiwa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena persoalan rasa, persoalan cinta, persoalan jiwa. Gimana kita ngukur jiwa kita dalam pandangan mata? Yang terjadi konflik adalah ketika agama dipandang dalam pandangan mata, ketika agama didengar dengan pendengaran telinga. Tetapi ketika
ketika agama ada di dalam rasa dan dirasakan, sehingga agama itu milik siapa? Milik orang perorangan, bukan milik kelompok. Kenapa? Yang merasakan hanya orang yang punya rasa. Iman itu ada dalam rasa kita. Itu adalah hak yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dihukumi dalam hukum-hukum yang bersifat publik. Makanya hak privat beriman itu. Nah, kalau berkumpul di Betel itu bukan urusan beriman menurut saya, itu urusan berorganisasi, urusan berkelompok, urusan bersyarikat. Imannya pada akhirnya kembali pada dirinya masing-masing. Karena imannya kembali pada dirinya masing-masing, maka keimanan tidak bisa diukur dalam ukuran kasat mata, tetapi iman hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan yaitu dalam amal soleh, yaitu perbuatan. Jadi seberapa besar orang beriman, lihat saja manfaatnya. Dalam lingkungan masyarakatnya dia bertetangga dengan baik enggak? Ketika tetangganya sakit, dia nengok enggak? Ketika tetangganya meninggal, dia berziarah tidak? Ketika di rumahnya ada makanan, tetangganya tidak punya makanan, dia berkirim atau tidak? Ketika di jalan ada yang kecelakaan, mobilnya berhenti atau tidak, buka kaca atau tidak, turun atau tidak, menolong atau tidak? Kalau keimanan itu dinilai pada perbuatannya, saya meyakini tidak akan lagi ada orang yang berdebat persoalan iman. Kalau sudah yang diukur perbuatan, maka kita masuk pada universalitas agama, yaitu tidak membeda-bedakan. Bayangkan kalau beriman kemudian diukur pada selera, betapa bahayanya. Ketika di jalan mobilnya lewat, ada yang tabrakan, dibuka kacanya, agamanya apa? Yang tabrakan itu agamanya apa ya? Kristen. Kristennya HKBP apa Betel ya? Dibuka lagi, ini gerejanya Betel. Dia paling favoritnya sama pendetanya siapa ya? Nggak selesai. Untuk itu mari kita hari ini beragama, kita wujudkan dalam aktualisasi agama yang bisa diukur dalam kasat mata, yaitu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dan pada akhirnya agama akan menjadi universalitas, bahwa agama itu adalah perbuatan kebaikan. Kalau kemudian agama sudah berubah menjadi perilaku atau iman sudah berubah jadi perbuatan kebaikan, saya meyakini betul bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu bukan jumlah gereja yang berdiri. Yang diinginkan oleh Yesus bukan jumlah pujian yang panjang, tapi yang diinginkan oleh Yesus adalah membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, digembalakan dengan iman menuju cahaya kebenaran yang sejati, hidup dalam pandangan kebenaran. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian.
Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan. Saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya lupa. Saya menceritakan tentang budak angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal. Apa itu budak tumbal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mau mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri. Pengennya mengorbankan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana luar biasa ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, yang mana ya kita tahu bahwa ya Kang Deddy memposisikan sebagai Gubernur Jawa Barat ya, sebagai pemimpin, yang mana ya Kang Deddy ini gitu apa memberikan wejangan-wejangan kepada para ya masyarakatnya, baik itu yang agama Islam ataupun yang bukan agama Islam ya teman-teman. Intinya Kang Deddy menganggapnya ya, rakyat beliau ya seperti itu, dan tidak ada halangan ya untuk Kang Deddy Mulyadi memberikan sebuah arahan, sebuah masukan ya untuk ya masyarakatnya, seperti itu ya teman-teman pada intinya. Dan ya kita doakan Kang Deddy sehat selalu, dan semoga ya Kang Deddy diberikan umur panjang ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, pada intinya seperti itu, semoga Kang Deddy sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.